minal a'yanin najisati, termasuk diantara jenis-jenis najis itu adalah labanu ghairil adami, air susu selain manusia, mimma la yukalu lahmuhu, dari binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Amma labanul adami fatahirun, adapun air susu manusia itu maka adalah suci. Walau min shaghiratin, walaupun dari anak kecil, au zakarin, atau dari laki-laki, au maitatin, atau dari mayat-mayat. Wa amma labanul ma'kuli, dan adapun air susu binatang yang halal dimakan dagingnya, fatahirun, maka adalah suci. Bisyarti an yanfasila minhu, dengan syarat bahwa terpisah darinya bihalil hayati, pada masa hidupnya, au ba'da dzabhi, atau setelah penyembelihannya. Di antara jenis-jenis najis yang najisnya adalah najis mutawasito, adalah air susu dari selain bangsa manusia, dari binatang-binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Jadi rumusnya, binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka air susunya adalah najis. Tetapi manusia itu dagingnya kan haram dimakan. Manusia dagingnya haram dimakan, namun air susunya adalah suci. Itu pengecualian. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan bangsa manusia. Segala yang dagingnya haram dimakan, air susunya najis, kecuali bangsa manusia. Maka binatang apa saja dagingnya itu yang haram dimakan, rumusnya, maka berarti air susunya adalah najis. Adapun air susu manusia, hukumnya adalah suci. Walaupun seumpama air susu itu keluarnya dari seorang anak perempuan kecil, anak perempuan yang masih kecil keluar susu putihnya, suci. Atau seumpama laki-laki putingnya itu mengeluarkan susu, tetap suci. Atau seumpama mayit-mayit yang mengeluarkan susu, maka hukum semua itu air susunya adalah suci. Yang kedua, bagaimanakah hukum air susu dari binatang-binatang yang dagingnya boleh dimakan? Maka hukum air susu dari binatang yang dagingnya boleh dimakan, hukum air susunya adalah suci. Seumpama air susu kebo, air susu kambing, air susu sapi, ya jelas. Tetapi syaratnya, air susu dari binatang yang dagingnya halal dimakan itu menjadi suci. Yang pertama adalah an yanfasila minhu fi halil hayati, bahwa terpisah dari binatang itu dalam keadaan hidup. Binatang itu mengeluarkan air susu dan binatangnya itu masih dalam keadaan hidup.
Kalau seumpama dia sudah mati, maka air susunya najis. Yang kedua, dia sudah mati, tetapi matinya itu melewati dari proses penyembelihan. Disembelih, kemudian setelah binatang itu mati masih mengeluarkan susu, suci air susunya. Karena syaratnya air susu binatang yang dagingnya halal dimakan jika suci adalah syarat yang pertama, susu itu keluarnya dari binatang yang masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, susu itu keluarnya dari binatang yang sudah mati, tapi tetap air susunya suci apabila binatang itu matinya melalui proses penyembelihan.